Insinyur Haji Laluwir Sabta Karyadi MSI untuk mengambil subtema dari dalam fishbowl dan mohon diperlihatkan ke kamera moderator serta hadirin dan mohon untuk disebutkan subtemanya. Subtema masalah sosial. Subtemanya adalah masalah sosial. Selanjutnya kami meminta kepada paslon nomor urut 1 untuk mengambil kode soal dari fishbowl kemudian disebutkan. B. Masalah sosial dengan kode huruf B. Masalah sosial kode huruf B. Amplopnya masih tersegel, pertanyaannya masih terjamin kerahasiaannya. Dan kami ingatkan kepada pasangan calon bahwa pertanyaan hanya akan dibacakan 1 kali. Kami tidak akan mengulangi pertanyaannya. Pertanyaan untuk pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1. Dalam rancangan akhir rencana pembangunan jangka panjang daerah NTB tahun 2025-2045 ditetapkan tahun 2025-2029 sebagai tahap perkuatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Namun di NTB saat ini masih terjadi berbagai permasalahan sosial seperti penyalahgunaan narkoba, judi online dan human trafficking. Terkait judi online, PPATK mengungkapkan di Indonesia ada 2,7 juta orang terlibat dan ironisnya 2,1 juta orang adalah ibu rumah tangga dan pelajar. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan Anda dalam mengatasi masalah tersebut yang sejalan dengan penguatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045? Waktu Anda menjawab 120 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kalau kita berbicara masalah judi online, narkoba, dan lain sebagainya, itu tidak bisa kita selesaikan dengan membalik telapak tangan. Harus butuh konsistensi. Itulah mengapa Rohmi Firin membawa tagline untuk membangun berbasis desa dan kelurahan. Karena kita ingin memotret dia berbasis dusun, sehingga bisa cepat mengetahui segala permasalahan yang ada dan cepat mengatasinya. Dan juga tentunya kalau kita berbicara masalah konflik sosial, edukasi menjadi hal yang harus dikedepankan. Edukasi harus masuk ke sekolah, ke posyandu juga harus dilakukan. Begitu juga di majelis taklim, majelis hizib, majelis yasinan, ya. Kemudian di dakwah-dakwah yang dilakukan oleh tuan guru kita, pemuka-pemuka agama kita, ini semua juga harus kita masukkan materi tersebut. Sehingga kita harapkan ini masyarakat NTB teredukasi secara terus-menerus dan juga tentunya penegakan hukum bekerja sama dengan kepolisian dan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang melakukan hal tersebut, contoh seperti misalnya pinjaman online dan rentenir misalnya ya, itu bisa kita cut untuk kemudian kita cari substitusinya, kita dekatkan UMKM kita, usaha mikro kecil itu dengan pinjaman yang lunak tanpa agunan, tanpa bunga, untuk mereka bisa kemudian berkembang usahanya, jadi tidak tergantung dari rentenir. Ini yang harus terus kita lakukan. Kemarin sudah dilakukan dengan mawar emas, untuk kemudian harus kita intensifkan lagi ke depan apa yang sudah kita lakukan 5 tahun kemarin supaya tepat sasaran. Itulah mengapa kita potret dia berbasis dusun, agar cepat mengetahui permasalahannya, cepat penanganannya, dan promotif preventif itu paling utama. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Dan kami berikan kepada paslon nomor urut 2 untuk merespon jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Jadi bukan ingin memuji pasangan 03 ya, tapi dalam debat pertama ada satu kalimat yang bagus sekali dari pasangan 03 itu yang mengatakan the mother of all social problems is poverty.
Jadi induk dari semua persoalan sosial kita itu adalah kemiskinan. Dan saya kira dibanding semua provinsi yang ada di Indonesia, kita masih punya tugas besar untuk menghindarkan masyarakat dari kemiskinan ini, sehingga nanti outputnya bisa menghindarkan dari judi online dan lain sebagainya. Tapi ini perjalanan panjang. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh pasangan 01 perlu kami apresiasi, tapi mungkin kita bisa perdalam lagi dengan pasangan 03 itu, bahwa mengentaskan kemiskinan, meningkatkan IPM itu jalannya panjang sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk merespon jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Apa yang mau saya sampaikan sudah disampaikan oleh sahabat saya Bang Zul sebelumnya gitu. Jadi itu yang saya sampaikan di debat sebelumnya, bahwa dalam perjalanan saya dari Ampenan sampai Sape bolak-balik hampir di 700 titik, temuan saya adalah induk dari semua persoalan sosial itu adalah kemiskinan. Karena itu fokus kita adalah bagaimana caranya mengurangi kemiskinan. Hampir semua program yang kami susun itu arahnya adalah mengurangi kemiskinan. Mulai dari bantuan 300 sampai 500 juta untuk setiap desa, kemudian membangun ekosistem industri berbasis peternakan, pertanian, nelayan, perikanan dan sebagainya, semua berbasis dalam rangka untuk menurunkan kemiskinan. Insya Allah kalau kemiskinan menurun, tinggal kita tambahkan di sektor pendidikan dan juga di pencegahan. Terima kasih. Masih ada waktu, ingin ditambahkan? Cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan lagi kepada paslon nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari paslon nomor urut 3 dan juga nomor urut 2. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Iya, berbicara tentang kemiskinan, paslon nomor 3 sering sekali menyoroti bahwa NTB ini seolah-olah penurunan kemiskinannya rendah. Padahal sebelumnya tinggi penurunan kemiskinannya, kemudian 5 tahun terakhir ini memang ada gempa, kemudian ada COVID, dan yang harus kita bandingkan adalah kemiskinan nasional. Karena penurunan kemiskinan NTB itu lebih bagus daripada penurunan kemiskinan nasional dalam 5 tahun. Jadi membandingkannya tidak apple to apple ya, tidak apple to apple. Nah ini yang harus betul-betul kita melihat data itu secara proporsional, dan NTB ini terus kok berjuang untuk menurunkan kemiskinan dengan tentunya pemberdayaan masyarakat yang terus-menerus kita ini, karena kita memiliki potensi yang luar biasa besar ya. Kita harus menjadi lumbung sumber aneka pangan, bukan hanya dari pertanian tapi juga peternakan, perikanan, kelautan, semuanya harus kita ini. Jadi ya kita harus meletakkan segala sesuatu apple to apple. Jadi baik, membandingkannya cukup, Ibu. dengan Anda habis. Waktu habis, cukup Ibu. sesuai. Terima kasih. Waktunya habis. Terima kasih paslon 1. Mohon tenang. Dan kita beralih ke pertanyaan untuk paslon 2. Kami mengundang panelis Bapak Haji Andi Hadianto SHMHMM untuk mengambil subtema di dalam fishbowl, dan mohon diperlihatkan ke moderator, kamera, dan juga hadirin, serta mohon disebutkan subtemanya. Pluralisme. Subtemanya adalah pluralisme. Selanjutnya kami akan meminta pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil kode dari fishbowl dan disebutkan huruf A, pluralisme huruf A, Alfian. Kami ingatkan sekali lagi, pertanyaan hanya akan kami bacakan 1 kali dan tidak akan diulang. Masih tersegel, masih terjaga kerahasiaannya. Mohon kerjasamanya agar paslon yang Anda dukung bisa mendengarkan dengan seksama pertanyaan berikut ini. Kasus Marje Lombok Barat pada tahun 2022 dan beberapa kasus radikalisme di beberapa tempat menunjukkan fenomena eksklusivisme, intoleransi, dan kekerasan masih mewarnai kehidupan beragama di NTB.
Indeks Kota Toleran 2023 yang dirilis Setara Institut menempatkan Kota Mataram di urutan ke-83 dan Kota Bima di urutan 79 dari 94 kota di Indonesia. Angka ini menunjukkan rendahnya tingkat moderasi beragama diukur dari norma sosial, regulasi dan tindakan pemerintah serta demografi agama. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan paslon dalam mengembangkan norma dan sistem sosial yang dapat memastikan semua pihak berperan dalam gerakan masyarakat religius yang inklusif di Nusa Tenggara Barat? Waktu Anda menjawab 120 detik dimulai dari Anda berbicara. NTB ini sangat unik ya, bisa jadi replika Indonesia, deeply divided by ethnicity, religion, dan lain-lain. Dan tentang pluralisme, kami bukan hanya sekedar teori, tapi selama kami menjadi gubernur 5 tahun di NTB ini, kita ingin menghadirkan NTB ini nyaman dan aman untuk semua. Jadi keteladanan telah kami tunjukkan bahwa tidak ada dari lubuk hati kami yang paling dalam untuk intoleran dalam semua aktivitas. Oleh karena itu hampir semua kegiatan keagamaan agama apapun kami selalu mencoba menghadiri untuk menunjukkan bahwa NTB ini memang untuk kita semua. Tentang moderasi beragama ya, ini kami punya komitmen dengan Tuan Guru Bajang ya. Ini serius. Soalnya menurut kami Tuan Guru Bajang ini simbol moderasi beragama di Indonesia sekarang ini. Jadi Tuan Guru Bajang ini bukan hanya milik jilbab hijau saja, tapi milik kita semua. Dan beliau sudah berjanji mundur dari partai politik dan menjadikan Islamic Center kita contoh sebagai pusat moderasi beragama yang jadi rujukan di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu menghadirkan moderasi beragama ini nggak gampang. Perlu kedalaman ilmu, pengalaman, interaksi yang luar biasa. Karena menurut kami, cara pandang, paradigma, mindset adalah fungsi dari pendidikan, pengalaman teman berinteraksi, dan level of economic development. Dan dengan bersedianya, Tuan Guru Bajang menghabiskan lebih banyak waktu di Indonesia, saya kira di NTB untuk moderasi beragama kami yakin bisa kita wujudkan di NTB ini. Baik, cukup. Terima kasih Paslon 2. Selanjutnya kami persilakan Paslon 3 untuk merespon jawaban dari Paslon 2. Waktunya 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Saya juga dengar bahwa katanya NTB intoleran gitu. Tapi setahun terakhir saya keliling ke NTB gitu, di seluruh bagian NTB. Saya pergi ke Lombok Utara, ada makam yang dipugar oleh seorang tuan guru, tetapi yang paling banyak datang ke sana umat Hindu dan Buddha justru. Di Bima ada apa Bu? Di masyarakat Donggo. Ternyata di Bima yang mayoritas Muslim ada komunitas yang Kristen di sana. Di Lombok Tengah, di daerah saya berasal, yang mayoritas Muslim banyak tuan gurunya ada komunitas Hindu di Mantang gitu. Jadi saya pikir sebenarnya toleransi itu deep inside our DNA buat orang NTB. Itu sudah ada di dalam hati nuraninya orang NTB. Seperti mengajari toleransi ke orang NTB itu seperti mengajar ikan berenang sebetulnya. Yang penting kita tahu apa sih penyebab intoleran selama ini dan kita selesaikan. Dan kita masukkan ini di dalam kurikulum pendidikan agar anak-anak dari kecil sudah terbiasa dengan toleransi. Gitu. Terima kasih. Selanjutnya kami mohon kepada Paslon 1 untuk merespon jawaban dari Paslon nomor urut 2. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, pengalaman kami mengelola intoleransi ini, karena bagaimanapun di NTB ini Kabupaten Sumbawa Barat yang memang zero konflik horizontal ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Jadi ya tidak boleh kita main-main, kita anggap enteng ini, moderasi ini. Yang kita lakukan pola hubungan, relasi antar yang berbeda-beda ini harus kita kelola dengan baik. Jadi perilaku eksklusif dia harus digeser ke inklusif.
kemudian dia dari perilaku hubungan atas bawah digeser dia horizontal. Jadi kita rangkul semua. Jadi nanti ada perintah, ada apa segala macam, itu tidak baik. Kemudian individual digeser dia ke sosial. Insya Allah pendekatan-pendekatan ini akan mampu kita satukan yang berbeda-berbeda sehingga ke depan tidak mungkin ada lagi yang perbedaan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kembali, mohon tenang. Selanjutnya kami persilakan kembali kepada paslon nomor urut 2 merespon jawaban dari paslon 3 dan juga 1. Waktunya 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya, kita perlu memberikan apresiasi. Silakan Bapak menggunakan mikrofonnya. Ya, kita memang harus bertoleransi pada segala sesuatu juga. Jadi kita harus memberikan apresiasi pada Pak Prabowo. Ya. Yang dalam visinya itu ingin menghadirkan Hajj, Umroh, and Halal Hub di Indonesia. Dan di Indonesia Timur kita ingin menangkap peluang itu karena ekosistem kita sudah lengkap. Ada NTB Syariah dan lain sebagainya. Nah, kenapa kami ingin menjadikan NTB sebagai pusat moderasi beragama dengan Tuan Guru Bajang sebagai simbolnya, dan itu sangat mungkin sekali. Oleh karena itu apa yang disampaikan 01, 03 sangat relevan dengan apa yang kita inginkan. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Dan kami persilahkan kepada panelis Bapak Profesor Dr. Abdul Wahid MAG MPD untuk mengambil subtema di dalam fishbowl. Setelah diambil kemudian diperlihatkan ke kamera dan juga hadirin, kemudian dibacakan. Seni budaya. Subtema seni budaya. Dan selanjutnya kami mohon kepada paslon untuk mengambil kode huruf dari fishbowl kemudian dibacakan. A. Oke, seni budaya huruf, kode huruf A. A. Baik, amplopnya masih tersegel, terjaga kerahasiaannya, seni budaya. Sekali lagi pertanyaan hanya dibacakan satu kali, mohon didengarkan dengan seksama. Baik. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 3. Pemerintah Provinsi NTB telah memberlakukan Peraturan Daerah Pemajuan Kebudayaan NTB nomor 16 tahun 2021 yang merupakan pembadanan atas Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Perda tersebut sebagai bukti perhatian dan komitmen pemerintah NTB dalam pemajuan kebudayaan daerah. Namun, implementasi kebijakannya belum menunjukkan kreativitas dan produktivitas yang memadai. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan Anda yang kreatif dan produktif dalam memperkuat dan mengembangkan ekosistem pemajuan kebudayaan di NTB? Waktu Anda menjawab 120 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Sebelumnya kita harus pahami dulu prinsip di dalam pelestarian budaya. Bahwa tugas negara, kewajiban negara itu adalah mensejahterakan kehidupan bangsa. Dan sejahtera itu artinya bukan hanya bisa makan minum, tetapi memberi kesempatan kepada orang untuk hidup dengan nilai tradisi yang dia yakini, yang dia suka, itu adalah juga kesejahteraan. Jadi melestarikan budaya itu sesuatu yang penting. Kami lihat memang tahu ada perda itu, tetapi sayangnya memang belum diimplementasikan dengan baik sejak 2021. Ada beberapa yang kita harus lakukan terkait dengan perda itu. Pertama, dinas kebudayaan ini harus kita pisahkan dari dinas pendidikan, karena dua-duanya adalah isu yang penting. Yang kedua, kita ini di NTB belum punya sekolah tinggi seni budaya. Karena kita perlu center of excellence untuk mengembangkan budaya kita. Budaya itu tidak selesai. Budaya itu adalah sesuatu yang evolving. Dia tumbuh, dia berkembang, kita perlu beri ruang kepada budayawan kita untuk mengembangkan budaya kita. Yang ketiga, kurikulum. Jadi dari guru-guru kita harus diberi peningkatan kapasitas untuk mengajarkan kebudayaan di sekolah-sekolah. Saya kira itu beberapa hal yang penting untuk kita lakukan. Dan satu lagi, Dewan Budaya.
Dewan Budaya, Dewan Adat harus dihidupkan. Tugas Dewan Adat adalah untuk menghidupkan kembali adat kita agar semua orang bisa menerima budaya kita dan terutama anak-anak muda. Anak-anak muda harus mulai mencintai lagi tradisi dan budayanya. Makasih. Masih ada waktu, ingin ditambahkan Bapak? Cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami mohon kepada paslon nomor 1 untuk merespon jawaban dari paslon nomor 3. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Perda itu adalah sesuatu yang harus kita hargai ya. Karena tidak semua provinsi memiliki perda, itu satu. Maka kewajiban kita ke depan adalah bagaimana perda ini bisa terimplementasi dengan baik. Dan kita tahu NTB ini luar biasa kaya dengan seni budaya. Kalau kita lihat saja tidak hanya seni budaya, kerajinannya juga luar biasa. Dan satu hal yang paling penting menurut saya, kita sebagai pemimpin atau menjadi tokoh, itu harus bisa menunjukkan contoh dengan mencintai budaya kita, mencintai hasil kerajinan kita ya, sehingga kita harus gunakan tenun ya yang menjadi hasil daripada NTB itu secara masif. Kita bikin regulasinya agar PNS kita misalnya pekerja apa saja pokoknya yang bisa kita intervensi untuk menggunakan tenun, batik itu kita intervensi sehingga UMKM ini akan tumbuh ya. Seni kita juga kita fasilitasi dengan baik, kita tumbuhkan, kita berikan wadahnya dan sanggar-sanggar seni juga kita perhatikan. Baik, cukup Ibu, waktu Anda habis. Terima kasih. Kami persilakan kepada paslon 2 untuk merespon jawaban dari paslon 3. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Oke, terima kasih. Sebelum jadi gubernur di NTB ini, Pak Iqbal, saya ini anggota DPR. Dan bukan DPR NTB, tapi DPR Republik Indonesia. Sebagai anggota DPR, walaupun dapil saya bukan NTB, saya dapilnya Banten, ya. Tapi saya bukan hanya mendirikan sekolah tinggi sosial dan budaya, kami mendirikan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya 12 tahun yang lalu. Jadi bukan sekolah tinggi, institut yang prodinya lebih banyak kami dirikan. Ada sejarah, ada sosiologi, ada sastra dan budaya Indonesia, seni tari dan seni budaya. Jadi perhatian pada seni budaya itu sudah kami lakukan sejak dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami minta kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi respon dari paslon nomor urut 1 dan 2. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Satu, saya masih mengajukan tesis bahwa kita memerlukan sebuah institut sekolah tinggi seni budaya. Karena mungkin sekarang yang belum punya hanya tinggal NTB ya. Jawa Tengah sudah punya, Jogja sudah punya, pada Sumatera Barat sudah punya. Kita perlu mendirikan itu untuk sebagai center of excellence di dalam mengembangkan budaya dan tradisi gitu. Yang kedua, kita perlu mendorong industri kreatif yang berbasis kebudayaan. Kita sebut selama ini kerajinan, tapi saya nggak setuju menyebut kerajinan, saya lebih senang menyebutnya art gitu. Art, jadi karena seni budaya. Dan ini adalah penghargaan terhadap orang yang selama ini kita sebut pengajinan, mereka menghasilkan sebagai artis gitu. Ketiga, kalau kita mau mengembangkan budaya, kita perlu memikirkan kesejahteraan dan perlakuan yang lebih baik bagi perangkat adat dan juga tokoh-tokoh adat yang ada saat ini, pemangku adat. Makasih. Baik, terima kasih. Terima kasih atas jawaban, respon, dan juga tanggapan dari seluruh pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur. Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk seluruh pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Dan kita akan